Halo, selamat sore Pak Michael dan Ibu Shanti. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tentang periodic report kami yang berfokuskan pada IT management. Dan di akhir video ini saya akan menjelaskan update-update mengenai progres yang telah kami lakukan selama 2 minggu ini, dan juga pekerjaan yang akan kami lakukan di dalam 2 minggu ke depan. Selamat pagi atau selamat siang. Saya ingin menjelaskan tentang aspek operasional dari gudang kerja. Nah, di aspek operasional ini itu ada inventory management. Nah, di gudang kerja ini sebenarnya kita memberikan sebuah jasa untuk para pencari kerja atau pelamar kerja. Di gudang kerja sendiri itu dalam kegiatan operasionalnya tidak memiliki inventory dikarenakan produk yang dijual merupakan jasa pelatihan soft skill, sehingga gudang kerja itu tidak ada inventory management. Sekarang saya ingin menjelaskan aspek pemasaran kami. Dia yang pertama adalah produk service, yaitu goods. Nah, saya ingin menjelaskan bagian yang pertama dulu. Alasan kami menggunakan produk strategi adalah untuk mengerti, mempresentasikan produk kami kepada konsumen yang dengan cara yang lebih baik. Karena produk kami itu berupa kelas ataupun workshop. Kami itu harus mengerti bagaimana untuk membuat sebuah gambaran tentang produk kami yang menarik dan informatif untuk para konsumen-konsumen kami. Lalu untuk pasar dan keperluannya, kami bergabung di dalam pasar workshop atau kelas yang memiliki konsumen yang ingin terhadap suatu spesifik kelas ataupun keperluan yang sangat tertentu. Nah, salah satu keperluan yang terpenting dan besar adalah bahwa konsumen ingin mengikuti kelas yang diajarkan oleh seseorang yang memiliki kredibilitas yang tinggi dengan harga yang terjangkau. Nah, karena itu kami membuat poster atau flyer yang memperlihatkan informasi mengenai mentor kami dan meyakinkan konsumen kami tentang kualitas dari gudang kerja. Lalu perbedaan dan unique selling point dari kami. Nah, kelas yang disediakan oleh gudang kerja ini memiliki perbedaan daripada kelas-kelas atau workshop-workshop yang disediakan oleh di tempat lainnya. Nah, kami itu menyediakan pelajaran yang tidak bisa ditemukan di kelas lainnya, seperti mengenai karir dan jalur masa depan yang dijelaskan secara detail kepada semua peserta. Lalu unique selling point kami adalah integrasi kami dengan Khan Academy dan Udemy yang meningkatkan kredibilitas kami dan kualitas kelas-kelas kami. Dari integritas kami tersebut, kami dapat memperluas sumber daya kami yang mengajari murid lebih jauh sehingga bahan pelajaran kami menjadi lebih efektif dan informatif. Lalu tujuan utama dari produk kami adalah mendapatkan murid baru sebanyak-banyaknya dan melakukan customer retention secara maksimal. Kami ada target bahwa harus mendapatkan 10 murid baru di kelas-kelas selanjutnya dan mempertahankan 5 murid dari kelas sebelumnya seminimal mungkin. Nah, itu adalah menjadi patokan target utama kami. Lalu aspek pemasaran yang kedua adalah service strategi. Dari service strategi itu ada 3 poin yang penting. Yang pertama adalah seek customer feedback dari kami. Gudang kerja akan selalu mendengarkan dan menerima komplain serta kritikan dari para customer kami. Karena dari situlah kami tahu kekurangan dari apa yang kami berikan kepada customer kami. Dan kami juga bisa melihat serta menilai tingkat kepuasan dari customer kami itu sendiri. Lalu kami itu mendapat informasi itu dari selebaran atau comment cards yang kami bagikan kepada customer kami, lalu juga customer survey yang berupa online form. Kami juga akan membuat halaman khusus untuk menerima dan menampung feedback di website kami. Lalu ada poin kedua, yaitu market the customer service. Jadi gudang kerja ini tidak hanya menjual produk ataupun jasa, tapi kita juga menjual customer service dari kami. Karena gudang kerja sangat memprioritaskan untuk selalu menjaga hubungan baik kami dengan customer dan selalu berkomitmen untuk mencapai kepuasan customer. Lalu kita itu juga menjaga hubungan dengan customer
adalah hal yang sangat penting dan menjadi faktor utama kami. Lalu yang poin terakhir adalah resolve complaints quickly and efficiently. Jadi gudang kerja akan selalu mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun customer complaint secara cepat dan efektif, sehingga seperti memberi pesan ke customer bahwa komplain dan masalah yang mereka hadapi serta kepuasan mereka adalah hal yang sangat penting bagi kami. Untuk technological aspek dari gudang kerja, kami akan memberitahu update dari website, blog, dan sosial media kami. Yang pertama, website gudang kerja sudah dibuat lebih menarik dengan menambahkan desain pada website kami. Lalu website kami juga dapat beroperasi dan juga memiliki transaction site. Nah, pada kelas tanggal 26 April ini sudah ada 2 orang yang mendaftar melalui website kami. Lalu untuk blog SEO ini sudah mulai kami persiapkan untuk mulai diupload pada sekitaran awal Mei agar dapat meningkatkan ranking search serta untuk promosikan untuk kelas online berikutnya. Lalu yang selanjutnya adalah sosial media. Sosial media yang kami gunakan saat ini masih melalui Instagram. Ini digunakan untuk mempromosikan gudang kerja melalui paid promote dan penguploadan konten yang bersifat edukasional. Lalu selanjutnya di teknologi aspek ada SEO analysis. Nah, SEO analysis ini kami menggunakan Google Analytics untuk menentukan keyword yang cocok untuk website gudang kerja. Nah, keyword-keywordnya ini yang kami teliti antara lain ada soft skills, lowongan kerja, self improvement, dan fresh graduate. Jadi orang-orang dapat lebih mudah untuk tertuju kepada website kami. Orang-orang yang mencari pekerjaan, orang-orang yang bingung mau bekerja apa, atau orang-orang yang ingin mendaftar kelas online di website kami. Maka dari itu SEO analisis ini berperan sangat penting dalam blogging atau promosi melalui website kami. Terima kasih. Untuk bagian human resource ini, cara gudang kerja untuk melakukan training dan development terhadap employee-nya sendiri yaitu dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang sudah ada. Nah, goals dan training dari development yang human resource buat ini adalah yang pertama itu untuk membuat para supervisor mengetahui standar performa tim, lalu cara memimpin yang baik itu seperti apa, dan cara menarik customer, dan cara melakukan service yang benar dan lebih baik. Selain itu, goals untuk para staff sendiri adalah dengan meningkatkan percaya diri para staff, meningkatkan kenyamanan saat bekerja, dan juga mengurangi kesalahan yang dibuat oleh para staff. Nah, kedua goals tersebut dapat mengefek kepada meningkatnya rating dari bisnis gudang kerja yang berujung pada peningkatan profit. Langkah yang akan dilakukan dalam proses pelatihan kami yaitu, yang pertama, kami menentukan tujuan dari setiap training yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan divisi. Nah, lalu merancang detail program training untuk setiap divisi. Contohnya seperti menghubungkan divisi marketing dengan profesional yang expert di bidang pemasaran sosial media, karena marketing kami berfokus di bidang sosial media. Setelah merancang detail program dan training untuk setiap divisi, kami akan mengevaluasi program pelatihan dan meminta approval dari CEO untuk melaksanakan training yang telah dirancang. Setelah itu, kita tinggal melaksanakan training tersebut kepada setiap divisi. Sekian dari sumber daya manusia. Selanjutnya masuk ke bagian finance untuk pertama yang bagian income statement. Jadi pada hari Minggu tanggal 25 kemarin kami sudah melaksanakan suatu seminar workshop melalui platform Zoom, tapi karena workshop perdana ini digunakan untuk menarik minat orang untuk mengikuti workshop berikutnya dan sebagai test and trial and error yang kita lakukan, jadi workshop ini masih saja belum berbayar, dan karena itu total revenue dan total sales kita masih nol, dan karena belum ada pemasukan apapun, dan karena kita juga menggunakan koneksi mentor kita yang sudah dikenal dari sebelumnya, jadi kita juga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk membayar mentor tersebut. Dan selanjutnya total operating expense yang kita keluarkan berarti masih sama seperti sebelumnya. Belum ada perubahan yang signifikan di laporan keuangan 2 minggu ini karena kita juga belum tetap memiliki pemasukan yang tetap dan pengeluaran
dan tidak terjadi pengeluaran apapun untuk 2 minggu ke belakang ini. Untuk bagian-bagian lainnya, laporan perubahan modal, balance sheet, dan cash flow masih tetap sama seperti sebelumnya karena belum ada perubahan apapun. Selanjutnya untuk harga per kelas yang nantinya akan ditentukan masih akan didiskusikan lagi bersama satu tim gudang kerja untuk membayar fee mentor dan keperluan lainnya. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang masih menjadi to-do list kami. Jadi di bagian divisi teknologi, kami masih berfokus pada perkembangan profile site, di mana kalau misalnya pengunjung melakukan sign in atau register atau partisipan yang telah mengikuti kelas kami bisa mempunyai profil. Jadi profil-profil ini akan kami gunakan sebagai data yang bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas kami. Dan kalau misalnya kita akan approach ke perusahaan-perusahaan bahwa kami telah terpercaya dalam melatih orang-orang di bidang soft skill, data-data inilah yang akan membuat kami bisa dipercaya. Dan juga tentunya terus melakukan optimasi SEO. Dan juga untuk marketing, jadi kami akan melaksanakan online class kami yang kedua, tentunya yang lebih bagus lagi. Kami akan mengkontak beberapa freelance designer untuk bisa merancang poster kami, dan juga bisa segera menemukan animator untuk video introduction gudang kerja, dan juga template yang akan menjadi opening animation kalau misalnya kita sudah mengupload konten berupa video di website kami. Dan juga kalau di sisi operation, kami terus mempersiapkan modul dan topik-topik materi yang akan dibawakan dalam sesi workshop berikutnya. Dan juga berikutnya adalah syuting konten video website gudang kerja. Jadi rencananya kami akan mengupload video-video yang sifatnya juga soft skills, dan juga ada hard skill juga, tapi masih diutamakan soft skills. Tapi karena kondisi corona begini, jadi tidak terlalu mudah bagi kami untuk bisa syuting di rumah tim kami, karena beberapa daerah tempat tinggal tidak memperbolehkan kami untuk bertamu. Dan juga untuk financing, rencana seputar keuangan kami akan kami tinjau lagi karena kondisi begini. Kami akan memotong beberapa cost karena sifat kelas kami itu berupa online. Dan juga berikutnya ada beberapa update yang telah kami terima selama 2 minggu ini. Jadi followers Instagram kami telah mendekati 500. Kami usahakan dalam akhir bulan ini akan mencapai 500. Dan website kami telah dirubah tampilannya supaya konten-kontennya bisa lebih menarik untuk dibaca. Dan juga kami juga telah mengupload beberapa blog yang disesuaikan dengan analisis keyword kami. Jadi keyword-keyword yang digunakan dalam blog itu adalah keyword-keyword yang paling populer untuk dicari orang. Contohnya soft skills, contohnya online class, dan juga soft skill paling penting, dan sebagainya. Dan ya seperti kami bilang, kami telah melakukan online class. Jadi kami telah mendapatkan gambaran tampilan kelas overview kami. Jadi setiap kami mengupload kelas-kelas, jadi gambaran tampilan inilah yang akan kami gunakan ke depannya. Dan kemarin Minggu 26 April kami telah berhasil membuat online class pertama kami yang sifatnya masih gratis. Tujuan kami ingin meningkatkan brand awareness kami. Jadi kami mengundang speaker dari co-founder dari PT Intradita Prosimpex. Beliau merupakan co-founder dari perusahaan tersebut. Dan media publikasi yang masih kami gunakan itu masih maubelajarapa.com dan juga Instagram. Jadi
belum diutamakan banget menggunakan website kami masih menggunakan platform orang lain. Dan total partisipan yang kami dapat melalui word of mouth dan berbagai media publikasi mencapai 20 partisipan. 20 partisipan itu tidak mencakup termasuk anggota kami. Jadi sekian dari saya, Nicholas Mungki. Terima kasih.